Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita akan belajar pada kesempatan kali ini tentang satu tema, yaitu al-farqu bainal Qur'an wal haditsil qudsi wal haditsin nabawi. Apa perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi? Al-hadis an-nabawi yang pertama. Al-hadis secara bahasa fil lughati diddul qadim, lawan dari lama atau kuno. Jadi al-hadis itu sebetulnya artinya adalah yang baru, yang modern. Lawannya al-qadim, yang lama, yang kuno. Wa yutlaqu wa yuradu bihi kalam kulli kalamin yutahaddatsu bihi wa yunqalu wa yuballighu al-insanu min jihatis sam'i awil wahyi fi yaqzatihi aw manamihi. Al-hadis ini juga dipakai untuk menyebutkan setiap pembicaraan, kullu kalamin yutahaddatsu bihi, yang dibicarakan, wa yunqalu atau yang dipindahkan atau ditransfer, wa yuballighu al-insan oleh manusia, min jihatis sam'i berupa pendengaran ataupun al-wahyi, bisikan wahyu, fi yaqzatihi ketika dia terbangun, au manami atau dalam keadaan tidur. Jadi bisa dipakai dalam suasana situasi seperti ini. Semua pembicaraan yang ditransfer, dipindahkan oleh manusia, baik dengan cara mendengar atau bisikan yang dia dapatkan ketika dia terbangun, ya, atau ketika dia tidur. Maka wa bihadzal ma'na summiya al-Qur'anu hadisan. Maka dari itu kita dapatkan juga di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an juga disebut dengan hadis, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Wa summiya ma yuhadditsu bihil insan fi naumihi. Begitu juga apa yang dibicarakan manusia ketika dia dalam keadaan tidur juga disebut dengan hadis. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, ya. Ahadits ini jamak dari hadis. Nah, inilah makna al-hadis secara bahasa. Adapun makna al-hadis secara istilah, wal hadis fil istilah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Coba perhatikan di sini, ma udhifa. Secara spesifik makna hadis adalah ma udhifa, sesuatu yang disandarkan. Kepada siapa disandarkan? Ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Perhatikan di sini ada poin pentingnya. Yang pertama adalah qaul, ucapan. Apalagi fi'lun, min qaulin au fi'lin. Apalagi au takririn. Apalagi au sifatin. Qaul itu ucapan, fi'l perbuatan, takrir kesepakatan, au sifat atau mensifati sesuatu. Kita akan terangkan satu persatu. Coba dilihat di sini. Fal qaulu, adapun berkaitan dengan al-qaul, ya. Al-qaul yang maksud apa? Qaul atau ucapan yang disandarkan pada Rasulullah. Apa diantaranya? Contohnya ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini adalah qaulur Rasul, pembicaraan Rasul, ucapan Rasulullah, ya, karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal fi'l atau perbuatan. Apa di antara contoh perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah? Kalladzi tsabata min ta'limihi li ashabihi kaifiyatas shalah. Seperti apa yang telah maklum dan kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan cara sholat kepada sahabat-sahabat beliau. Summa qala sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian terakhir ditutup, ketika setelah mengajarkan itu Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian lihat bagaimana saya sholat. Begitu juga ibadah yang lain yang sangat banyak tentunya. Wa ma tsabata min kaifiyati hajjihi. Contoh misalkan tentang
cara pelaksanaan ibadah haji. Dicontohkan ya oleh Rasulullah SAW dalam perbuatan beliau. Beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, dari sisi Rasulullah SAW, manasikakum. Bagaimana manasik yang seharusnya kalian lakukan. Ini al-fi'l atau perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah. Kemudian wal iqrar. Poin yang ketiga adalah iqrar. Nah, disebut hadis juga iqrar, keputusan yang bagaimana? Keputusan disandarkan kepada Rasulullah. Ka ayyukirra amran alimahu an ahadis sahabah min qawlin aw fi'lin. Seperti halnya Rasulullah SAW menyepakati ya, perkara yang beliau ketahui dari sahabat beliau berupa ucapan atau perbuatan. Jadi ada sesuatu yang diucapkan, ada sesuatu yang dilakukan oleh sahabat beliau. Kemudian beliau mendengar, kemudian beliau menyepakati. Nah, kesepakatan beliau inilah terhadap apa yang beliau dengar. Ya, ini disebut dengan hadis. Ya. Sawa'an kana dzalika fi hadratihi am fi ghaibatihi tsumma balaghahu. Baik ketika beliau hadir di depan mereka atau beliau tidak hadir di depan mereka, kemudian ada yang menyampaikan perkara tersebut. Contohnya apa? Contohnya min amthilatihi aklud dabbi ala ma'idatihi. Ada makanan biawak yang dihidangkan di satu majelis dan beliau hadir di situ. Nah, beliau tidak melarangnya. Tapi beliau juga tidak makan. Nah, berarti ini kan kesepakatan. Nah, atau ma ruya min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabin fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Atau hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang pada suatu misi sariyah ya. Misi sariyah itu pasukan kecil ya untuk mengintai. Wa kana yaqra'u li ashabi fi shalat. Ketika salat beliau seorang tadi itu membaca di dalam salatnya ya, kemudian menutupnya dengan bacaan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lahu alaihi salatu wassalam. Ketika sariyah tadi pulang ya, kemudian diceritakan hal tersebut. Ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW bahwa tadi utusan tadi ketika sholat kau membaca ini dan menutup dengan qul huwallahu ahad. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Maka Rasulullah mengatakan, tanya saja coba ya. Dia melakukannya untuk apa ya? Fasa'aluhu, mereka bertanya. Faqala, kemudian jawab oleh sahabat tadi, di anna sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena dia adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya suka untuk membacanya. Faqala Nabi akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahukanlah bahwa Allah mencintai dia juga ya. Ini kesepakatan ya. Beberapa kesepakatan yang disepakati Rasulullah, baik ada cerita yang disampaikan Rasulullah atau Rasulullah hadir di dalam peristiwa tersebut. Kemudian as-sifah atau sifat yang disandarkan kepada Rasulullah, ini juga disebut dengan hadis. Kama ruya min annahu sallallahu alaihi wasallam kana daimul bishri sahlul khuluqi layyinul janibi laysa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin wala fahashin wala ayyabin. Sebagaimana cerita yang menggambarkan tentang performa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Rasulullah SAW adalah daimul bishri, selalu tersenyum, murah senyum, sahlul khuluqi, akhlaknya baik ya. Layyinul janib, beliau sangat lemah lembut. Laisa bifadhin, bukanlah orang yang kasar atau keras, wala ghalidhin wala sakhabin, atau suka bersuara ya, suaranya menggelegar, suaranya keras-keras, suka bengok-bengok gitu ya. Wala fahashin, begitu juga bukan orang yang senang berkata jelek ya. Wala ayyabin, suka membuka aib orang lain atau mengatakan suatu kata-kata yang aib ya.
Inilah mensifati pribadi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini yang berkaitan dengan sifat, keputusan, ucapan, dan juga perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah ini disebut dengan hadis. Ya. Baik, selanjutnya al-hadis al-qudsi. Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Arafna ma'na al-hadis lughatan, secara bahasa tadi kita tahu juga nah hadis kan secara bahasa. Wal qudsi, adapun al-qudsi, al-hadis al-qudsi sifat wa mausuf, ya. Al-qudsi adalah nisbatun ilal quds, nisbah kepada kata al-quds yang maknanya adalah suci. Wahya nisbatun tadullu ala ta'zim, penisbatan yang mengandung arti kemuliaan, pengagungan. Ta'zim. Lianna maddatal kalimah dallatun ala tanzih wa tathhir fil lughah. Kalau kita teliti makna secara bahasa dari kalimat al-quds tadi adalah at-tanzih wa tathhir, menyucikan ya atau membersihkan. Fataqdis, maka takdis adalah tanzihullah ta'ala, menyucikan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau takdis juga artinya tathhir, mensucikan juga. Wa taqaddasa berarti tatahhara ya. Qala Allah ta'ala ala lisani malaikatihi, ingat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tadi juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddi sulak ya, ay nutahhiru anfusana laka ya. Ini kata malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kalimat nuqaddi sulak. Artinya apa nuqaddi sulak? Nutahhiru anfusana laka, kami mensucikan zatmu ya. Wal hadis al-qudsi fil istilah, tadi secara bahasa. Adapun hadis al-qudsi secara istilah adalah ma yudifuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala, apa yang disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada zat Allah. Anna nabiyya yarwihi ala annahu min kalamillah, bahwa Rasulullah SAW langsung meriwayatkan hadis tadi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan wahyu ya. Bukan wahyu, bukan Al-Qur'an. Far-rasulu rawin li kalamillah bilafdhin min indihi. Jadi Rasulullah SAW itu meriwayatkan kalamullah dengan lafaz beliau sendiri. Wa idza rawahu ahadun, ketika ada seseorang yang meriwayatkan, wa idza rawahu ahadun rawahu an Rasulillah, ketika ada seorang yang meriwayatkan sebuah hadis yang diambil dari Rasulullah, musnadan ilallah, yang Rasulullah sendiri itu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu, maka seorang sahabat tadi akan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahannya, ingat ya. Yang membedakan di sini fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Ya. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang beliau riwayatkan langsung dari Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kata-kata fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi ya. Jadi kalau kita menemukan hadis yang bunyinya qala Rasulullah SAW fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla, berarti itu hadis qudsi. Au yaqulu qala Rasulullah SAW, atau kadang redaksinya seperti ini, qala Rasulullah SAW kemudian ditambah dengan qala Allah taala au yaqulu Allah taala. Baik, itu terkait dengan definisi. Kemudian selanjutnya ada contoh ya. Al-mithal, mithalul awal, misal dari redaksi yang pertama tadi. Fima yarwihi an rabbih. Contoh misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Fima yarwihi an rabbi azza wa jalla. Yadullahi mal'a la yaghidhuha nafaqatun. Sahhaul laili wan nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yadullahi mal'a, tangan Allah itu sangat penuh ya. Sangat penuh, la yaghidhuha nafaqah. Ya. Semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang tertinggal ya. Semua makhluk hidup. Sahhaul lail wan nahar. Sahhaul lail wan nahar ya. Ini riwayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
contoh yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini contoh yang kedua tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum minhu. Ya. Fi mala'in khairim minhu. Ya. Saya bersama dengan kata Allah ya, bersama dengan prasangka hambaku, dan saya selalu bersamanya jika dia mengingatku, dan seterusnya ya. Inilah hadis qudsi. Apa bedanya antara Al-Quran dan hadis qudsi? Al-farqu bainal Quran wal hadis qudsi ada beberapa. Yang pertama, annal Quran al-Karim kalamullahi uhiya bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilafzihi. Bahwa Al-Quran al-Karim adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dengan lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahadda bihi al-Arab, kemudian ditantang semua orang Arab, fa'ajazu an ayyatu bimithlihi. Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan yang persis seperti Al-Quran secara utuh. Au bi asyri suwarin min mithlihi, atau cukup 10 surat saja juga tidak ada yang bisa. Au bi suratin min mithlihi, atau satu surat juga tidak ada yang bisa mampu. Wala yazalu tahaddi bihi qa'iman, dan tantangan itu tetap sampai akhir zaman ya. Qa'iman fa huwa mu'jizatun khalidatun ila yaumiddin. Dia Al-Quran adalah mukjizat yang kekal abadi sampai hari kiamat kelak. Nah, inilah Al-Quran. Wal haditsul qudsi lam yaqa' bihi tahaddi wal ijaz. Sementara hadis qudsi tidak ada tantangan dan juga tidak ada mengandung mukjizat ya. Tsumma tsaniyan, perbedaan yang kedua, wal Qur'anul Karim la yunsabu illa ila Allah taala. Al-Quran itu tidaklah dinisbatkan, disandarkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayuqalu qala Allah taala. Kemudian ketika kita menyebutkan Al-Quran, maka qala Allah taala. Sementara wal haditsul qudsi kama sabaq qad yurwa mudhafan ila Allah wa takunu nisbah ilahi hina idzin nisbatu insya'in ya. Maka hadis qudsi seperti yang dijelaskan sebelumnya, qad yurwa terkadang diriwayatkan sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu disebut dengan nisbatu insya ya, nisbatu insya ya. Fa yuqal qala Allah taala au yaqulu Allah taala wa qad yurwa mudhafan ya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan disandarkan pula kepada Rasulullah. Rasulullah menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu nisbah hina idzin nisbatu ikhbarin. Nah, maka saat itulah nisbah tadi disebut dengan nisbah ikhbar, pemberitaan bahwa Rasulullah mendapatkan itu dari Allah. Li'annahu alaihi assalatu wassalam wal mukhbir bihi, karena Rasulullah SAW sesungguhnya posisinya sebagai mukhbir, yang memberitakan bahwa beliau mendapatkan dari Allah ya. Fayuqal qala Rasulullah sallallahu fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Maka redaksinya tadi ya, qala Rasulullah fima yarwihi. Kemudian yang ketiga, wal Qur'anul Karim jami'uhu manqulun bit tawatur. Al-Qur'an semuanya dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dipindahkan transfer ke generasi yang lain dengan mutawatir ya, dalam jumlah yang sangat banyak ya. Fa huwa qat'iyyus tsubut ya, dan dia menjadi satu teks yang qat'i ya, yang konstan, tidak boleh berubah sama sekali dan tidak akan pernah berubah. Wal ahadits al-qudsiyah aktsaruha akhbaru ahad. Sementara hadis qudsi itu mayoritas adalah khabar-khabar ahad. Fahiya dhanniyatus subut. Nah, sangat mungkin sekali ya, subut kedatangannya harus dicek ulang. Qad yakunul hadits qudsi sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dhaifan. Hadis qudsi itu terkadang status hukumnya, status hadisnya sebagai hadis qudsi yang sahih, kadang juga hasan, kadang juga dhaif ya. Tsumma rabi'an,
Wal Qur'anul Karim min 'indillahi lafdhan wa ma'nan fa huwa wahyun bil lafdhi wal ma'na. Sementara Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala secara lafaz ataupun kandungan maknanya semuanya dari Allah. Diajarkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia Al-Qur'an itu wahyu secara lafaz ataupun secara makna. Sementara Al-Haditsul Qudsi maknahu min 'indillah. Hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafadznya min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sahih. Fa huwa wahyun bil makna dunal lafz. Jadi secara makna dia statusnya sebagai wahyu, tapi lafadznya bukanlah wahyu. Walidza tajuzu riwayatahu bil makna, maka boleh meriwayatkannya hanya dengan maknanya saja. Inda jumhuril muhadditsin, menurut pendapat mayoritas ahlu hadis. Kemudian yang kelima, al-khamis, wal Qur'anul Karim muta'abbadun bitilawatihi. Al-Qur'an Al-Karim itu membacanya bernilai ibadah, fa walladzi tata'ayyanul qira'ah fis shalah. Di dalam salat juga diwajibkan untuk membaca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, apa yang dikira oleh kalian mudah untuk membacanya. Jadi ada kewajiban untuk membaca ketika sholat ya. Apapun dari surat Al-Quran silahkan dibaca. Wa qira'atuhu ibadatun. Membacanya dianggap sebagai nilai ibadah. Yusibu Allahu 'alaiha bima ja'a fil hadis. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada siapa saja yang membacanya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalha. La aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, hakadha. Inilah hadis yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran setiap hurufnya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haditsul qudsi, sementara al hadis al-qudsi ya, la yujzi'u fis shalah, tidak berkaitan dengan salat dan tidak perlu dibaca di dalam salat. Wa yusibullahu ala qiraati thawaban 'am. Sementara pahala yang didapatkan ketika kita membaca hadis qudsi ada pahala secara umum, bukan karena huruf-hurufnya. Fala yasduqu fihi thawab alladhi warada dzikruhu fil hadis ala qiraatil Qur'an. Tidak didapatkan pahala ketika membacanya sebagaimana ketika kita membaca Al-Qur'an. Bi kulli harfin 10 hasanat. Kalau Al-Qur'an setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Hakadha. Nah, itulah keterangan terkait dengan perbedaan antara al-hadis dan al-hadis al-qudsi ya. Al-hadis dan al-hadis al-qudsi juga berbedaan dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis nabawi. Demikian, semoga bermanfaat. Allah a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.